Kerajaan Singasari pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, salah satu obsesinya adalah untuk memperluas kerajaannya hingga mencakup Jawa Dwipa dan Suwarna Dwipa. Untuk merealisasikan ambisinya ini, Kertanegara memulai sebuah perjalanan epik yang dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu, sebuah operasi militer yang akan mengguncang dunia kerajaan. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Ketika sinar matahari menyinari Kerajaan Singasari pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, sejarahnya diguratkan dengan catatan yang begitu mengagumkan. Salah satu obsesinya adalah untuk memperluas kerajaannya hingga mencakup Jawa Dwipa dan Suwarna Dwipa, atau yang lebih kita kenal sebagai Sumatera dan Semenanjung Melayu. Untuk merealisasikan ambisinya ini, Kertanegara memulai sebuah perjalanan epik yang dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu, sebuah operasi militer yang akan mengguncang dunia kerajaan. Pada tahun 1275 M, dengan 14.000 prajurit setia di belakangnya, Kertanegara meluncurkan ekspedisi Pamalayu ke Kerajaan Dharmasraya di Sumatera. Latar belakangnya adalah ancaman besar dari pasukan Mongol di bawah pimpinan Raja Kubilai Han. Dengan menggabungkan dua pulau besar, Jawa dan Sumatera, Kertanegara berharap dapat membendung serangan yang datang dari utara. Kitab Negara Kertagama mencatat bahwa awalnya, tujuan ekspedisi Pamalayu adalah untuk menjalin hubungan baik antara Jawa dan Sumatera. Namun, upaya tersebut menghadapi penolakan keras dari Raja Dharmasraya. Inilah yang membuat Singasari geram, memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh Kebo Anabrang, atau yang juga dikenal sebagai Mahisa Anabrang, seorang yang berasal dari Melayu yang diangkat sebagai pejabat tinggi di Singasari. Pertempuran pertama antara Singasari dan Dharmasraya meletus pada tahun 1268 M, dan Singasari keluar sebagai pemenang. Kesuksesan ini ditandai dengan pengiriman Arca Amogapasa bersama dengan 4.000 prajurit khusus dari Singasari sebagai hadiah persahabatan kepada Raja Dharmasraya, Srimat Tribuwana Raja Mauli Warmadewa, seperti yang tercatat dalam Prasasti Padang Roko. Menurut Kitab Pararaton, ekspedisi Pamalayu berakhir pada tahun 1293 M, saat pasukan Singasari kembali ke Jawa. Tapi pada tahun 1292, pemberontakan yang dipimpin oleh Jaya Katwang, seorang raja vasal dari Kerajaan Kediri, bersama Arya Wiraraja berhasil menggulingkan pemerintahan Kertanegara. Pada saat yang sama, pasukan Mongol di bawah Kubilai Han tiba di Singasari untuk membalas pemotongan telinga utusan mereka saat Singasari masih kuat. Melalui tipu daya Arya Wiraraja dan Raden Wijaya, pasukan Mongol menyerang Jaya Katwang yang dianggap sebagai Kertanegara oleh pasukan Kubilai Han. Kediri tunduk pada Mongol sementara Jaya Katwang dihukum mati. Kemenangan pasukan Mongol dirayakan dengan meriah oleh Raden Wijaya dengan menghidangkan arak kepada mereka. Namun, saat pasukan Mongol mabuk, Raden Wijaya melancarkan serangan mendadak yang memaksa pasukan Mongol melarikan diri atau mati di medan pertempuran. Bagian yang selamat dari pasukan Mongol pun kembali ke negeri mereka. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit di Trowulan, tanah yang sebelumnya diberikan oleh Jaya Katwang. Pada tahun 1293, pasukan ekspedisi Pamalayu akhirnya kembali ke Jawa. Kebo Anabrang dan pasukannya mengakui Raden Wijaya sebagai penerus sah Kertanegara dan menjadi abdi setia Majapahit. Namun, tidak semua prajurit ekspedisi Pamalayu kembali ke Jawa. Pasukan di bawah komando Indrawarman memutuskan untuk menetap di Sumatera dan menolak mengakui Majapahit sebagai penerus Singasari. Puncak dari konflik ini terjadi pada tahun 1339, ketika pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Adityawarman berhasil menghancurkan pasukan Indrawarman, mengakhiri perlawanan yang berkepanjangan. Ekspedisi Pamalayu bukan hanya sebuah babak penting dalam sejarah Indonesia kuno, tetapi juga menunjukkan bagaimana kebijaksanaan politik, pengkhianatan, dan kelicikan dapat membentuk nasib sebuah kerajaan, sebuah perjalanan yang menginspirasi, perjuangan yang membebaskan, dan akhirnya, kemenangan yang akan terkenang selamanya dalam buku sejarah. Tahun 1286 adalah waktu yang penuh makna dalam sejarah Kerajaan Singhasari di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Dalam upaya menjalin hubungan baik dan memperkuat pengaruhnya,
Kertanagara mengambil langkah berani dengan mengirimkan hadiah istimewa ke Dharmasraya, Arca Amogapasa, prasasti Padang Roko, yang menjadi saksi bisu dari peristiwa ini, mencatat bahwa arca ini adalah buah dari persahabatan antara Maharaja Diraja Kertanagara dan Maharaja Tribhuwanaraja. Dalam gelar mereka, kita bisa melihat bahwa Singhasari telah mengambil peran sebagai atasan Dharmasraya. Perjalanan Arca Amogapasa dari Jawa ke Sumatera tidak dilakukan secara sembarangan. Ia diiringi oleh beberapa pejabat tinggi Singhasari yang penting, seperti Rakrian Mahamantri Dia Atweya Brahma, Rakrian Sirikan Dia Sugata Brahma, Payaman Hyang Dipangkaradasa, dan Rakrian Demung Empu Wira. Mereka adalah utusan yang membawa pesan perdamaian dan persahabatan dari Singhasari ke Dharmasraya. Namun, hadiah ini tak hanya berarti perdamaian dan persahabatan antara dua kerajaan. Raja Melayu Dharmasraya memutuskan untuk memberikan hadiah yang lebih berharga, dua putrinya, Dara Jingga dan Dara Petak, untuk dinikahkan dengan Kertanagara di Singhasari. Ini adalah langkah berani yang menciptakan aliansi yang lebih dalam antara kedua kerajaan. Kisah ini adalah bukti bahwa politik dan hubungan antar kerajaan tidak hanya tentang kekuasaan dan pengaruh, tetapi juga tentang persahabatan yang tulus dan kadang-kadang cinta yang tak terduga. Pada akhirnya, sebuah arca dan dua pernikahan mengukir jejak dalam sejarah yang menunjukkan bahwa bahkan dalam dunia yang keras dan penuh intrik politik, cinta dan persahabatan bisa muncul di antara kerajaan-kerajaan yang berbeda. Tahun 1275, pasukan Pamalayu berangkat dengan tekad kuat menuju Jawa, dan 10 hari setelah bangsa Mongol pergi dari Jawa tepatnya tahun 1294. Namun, cerita ini tidak sesederhana itu. Menurut catatan dinasti Yuan, Kaisar Kubilai Han mengirim pasukan Mongol pada tahun 1292 untuk menyerang kerajaan Singhasari. Namun, ketika pasukan Mongol tiba di Jawa, mereka menemukan bahwa Singhasari telah runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang. Keadaan ini memaksa pasukan Mongol untuk bersekutu dengan Raden Wijaya, penguasa Majapahit, untuk menghancurkan Jayakatwang. Setelah berhasil mengusir pasukan Mongol dari Pulau Jawa pada tanggal 23 April tahun 1293, Raden Wijaya memimpin pulang pasukan Pamalayu. Namun, catatan para raton meleset 1 tahun dari peristiwa sebenarnya, sehingga kepulangan pasukan Pamalayu sebenarnya terjadi sekitar tanggal 3 Mei tahun 1293. Namun, peristiwa ini tidak hanya mengenai kembalinya pasukan Pamalayu. Hal yang lebih menarik adalah hubungan yang terjalin di antara dua dunia yang berbeda. Raden Wijaya, sebagai ahli waris Kertanagara, mengambil Dara Petak sebagai istrinya dan menyerahkan Dara Jingga kepada seorang dewa. Dari pernikahan dengan Dara Petak, lahirlah Jayanagara, yang kelak menjadi Raja Majapahit menggantikan Raden Wijaya. Sementara itu, Dara Jingga melahirkan seorang anak laki-laki bernama Tuhanku Janaka atau Mantrolot Warmadewa, yang kemudian menjadi raja di Malayapura. Yang menarik, Aditya Warman, yang mengaku sebagai putra Atweya Warman, memiliki nama yang mirip dengan salah satu pengawal yang mengantar Arca Amogapasa sebelumnya, yaitu Atweya Brahma, yang menjabat sebagai Rakrian Mahamantri. Jabatan ini adalah jabatan tingkat tinggi dalam pemerintahan Singhasari, dan mungkin saja istilah dewa dalam para raton mengacu pada jabatan ini. Namun, ada juga pandangan lain, khususnya dari Profesor Uli Kozub, yang menyatakan bahwa anak dari Dara Jingga adalah seorang yang bernama Akarendra Warman. Sejarah ini seperti kisah yang bercampur aduk antara tragedi, pengkhianatan, dan pernikahan di antara dua kerajaan yang berbeda. Ini adalah cerita tentang bagaimana peristiwa sejarah dapat memberikan warna dan keunikan kepada kisah-kisah cinta dan politik yang penuh intrik. Terkadang dalam pusara sejarah, ada tokoh yang mungkin terlupakan di mata dunia, namun memiliki peran penting dalam mengubah alur peristiwa. Salah satu kisah semacam itu adalah kisah Indrawarman dan berdirinya Kerajaan Silo, yang hanya terdengar dalam cerita Batak Simalungun tentang Jaka Dolok dari Singasari. Menurut sumber dari Batak, pasukan Pamalayu ternyata dipimpin oleh Indrawarman, bukan oleh Kebo Anabrang seperti yang tercatat dalam banyak sumber sejarah lainnya. Namun, tokoh Indrawarman ini hanya muncul dalam cerita Batak Simalungun, khususnya dalam kisah Jaka Dolok dari Singasari. Diperkirakan Indrawarman adalah salah satu bangsawan yang dikirim untuk mengantar Arca Amogapasa. Namun, ketika Kebo Anabrang kembali ke Jawa, ia tidak membawa seluruh pasukan bersamanya. Sebaliknya, ia meninggalkan sebagian di bawah kepemimpinan Indrawarman untuk menjaga keamanan Sumatera.
Indrawarman dipercayakan untuk menjaga daerah ekspedisi Pamalayu di muara Sungai Asahan. Namun, pada tahun 1293, Indrawarman menolak tunduk pada kekuasaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya sebagai kelanjutan dari Singasari. Akibatnya, Indrawarman melarikan diri dan mendirikan kerajaan Silo di pedalaman Simalungun. Pendirian kerajaan Silo kemungkinan dibantu oleh marga Siregar, Silo yang berasal dari Lotung, Lontung, Samosir Timur. Mereka bersatu untuk melawan tekanan dari marga Sinaga yang juga berasal dari Samosir Timur. Pelabuhan kerajaan ini berada di muara Sungai Bah Belon dan diberi nama Indrapura. Selain mendirikan kerajaan, pasukan Jawa ini juga mengadopsi marga lokal dan bahkan membentuk marga baru. Indrawarman sendiri mengadopsi marga Siregar, Silo, sementara 9 putranya mengadopsi marga lainnya di Simalungun. Namun, kejayaan kerajaan Silo tidak bertahan lama. Pada tahun 1339, pasukan Majapahit di bawah pimpinan Aditya Warman menghancurkan kerajaan ini. Indrawarman tewas, dan beberapa pusat kerajaan dihancurkan. Namun, keturunan Indrawarman berhasil melarikan diri ke Haranggaol, pesisir Danau Toba. Tentara Majapahit kemudian menyerang kerajaan Batak Karo di muara Sungai Wampu. Tetapi mereka akhirnya dipukul mundur oleh Kesultanan Samudera Pasai. Keturunan Indrawarman kemudian mendirikan kerajaan Dolok Silo dan kerajaan Raya Kahean di hulu Sungai Ular dan Sungai Padang. Sementara itu, marga Sinaga memasuki daerah bekas kerajaan Silo dan mendirikan kerajaan Tanah Jawa, yang melanjutkan persaingan antara marga Sinaga dan Siregar sebagai pewaris Indrawarman. Majapahit sendiri kemudian melakukan ekspedisi ketiga dan mendarat di muara Sungai Padang, tetapi mereka berhasil dikalahkan oleh pasukan Samudra Pasai, Dolok Silo, dan Raya Kahean. Kisah Indrawarman dan berdirinya kerajaan Silo adalah cerminan dari bagaimana sejarah seringkali memiliki sudut pandang yang berbeda dan mengungkapkan cerita-cerita tersembunyi yang layak dikenang. Itu adalah kisah tentang perjuangan, pengkhianatan, dan kebangkitan dalam gelombang sejarah yang terus berubah. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.